Sun Qingya berdiri di tengah kerumunan dengan air mata di wajahnya, dan keempat pengawalnya menjaganya dengan ketat, dengan waspada mengawasi orang-orang di sekitarnya. Pada saat ini, 2 jam telah berlalu sejak siang yang jatuh dari tebing. Para siswa kelas 12 senior tidak tahu apa yang terjadi dan kembali ke hotel untuk beristirahat setelah Sun Qingya dan polisi membujuk mereka untuk melakukannya, dan mereka tidak tahu kebenaran tentang apa yang terjadi pada malam hari. Para siswa itu pingsan tepat pada waktunya dan tidak melihat adegan pertempuran siang yang dengan para pembunuh itu. Jika tidak, setelah melihat adegan misterius seperti itu, mereka tidak akan mengatakan apa-apa dan menolak untuk kembali. Semua pasukan polisi di Kabupaten Jihua dikerahkan untuk menemukan jejak Siang Yang dan Qinlan. Kabupaten Jihua hanyalah sebuah kabupaten kecil. Awalnya, ada superstar internasional untuk datang ke sini untuk menembak, karena Kabupaten Jihua benar-benar berita bagus. Karena selama keberhasilan penembakan, Gunung Jihua, daerah pemandangan akan terkenal, seluruh perekonomian Kabupaten Jihua akan meningkat sebagai hasilnya. Namun, yang mengguncang seluruh Kabupaten Jihua adalah bahwa Qinlan, superstar internasional, tidak hanya tidak berhasil dalam pembuatan film, tetapi juga bertemu dengan seorang pembunuh dan terlempar dari tebing. Setelah berita menyebar di Kabupaten Jihua, semua pemimpin resmi terkejut, itu tidak kurang dari gempa kelas 12. Sebagai superstar internasional top, Qinlan memiliki jutaan penggemar di Longsuo. Berita tentang dia jatuh dari tebing segera memicu gempa bumi besar di seluruh negeri. Semua penggemar mendidih, banyak orang secara spontan bergegas menuju Gunung Jihua untuk membantu mencarinya, bahkan banyak orang dari seluruh negeri masih dalam perjalanan. Sun Qingya pertama kali memberitahu ayahnya, Sun Dafa terkejut, menghibur bayi perempuannya, segera memerintahkan semua orang di sekitar Kabupaten Jihua untuk datang mencari jejak Siang Yang, sementara dia sendiri berada di tempat dengan pesawat pribadi yang bergegas. Pada saat yang sama, Xiang Feng, yang sedang menyembuhkan di Tianhai, mendengar berita bahwa Siang Yang dibunuh dan jatuh dari tebing. Dia pertama kali terkejut, dengan kepanikan yang luar biasa, dan kemudian dengan panik mengerahkan semua kekuatan istana kekaisaran untuk mencarinya, sementara dia sendiri tidak peduli dengan penyembuhan dan bergegas dengan semua lukanya. Ada juga Luxinran, Chen Mengqing dan lainnya yang mendapat berita dan juga bergegas menuju Kabupaten Jihua untuk pertama kalinya. Saya harap kita harus menyelamatkan orang-orang. Jika sesuatu terjadi, saya akan selesai. Peri kecil Qinlan, itu adalah superstar internasional. Penggemarnya akan mendorong seluruh Gunung Jihua ke bawah. Di antara polisi, pemimpin tim investigasi kriminal Kabupaten Jihua terus-menerus menyeka keringat dingin, berdoa dalam hatinya harus menyelamatkan Qinlan dengan aman, jika tidak, posisinya sebagai pemimpin tim investigasi kriminal mungkin tidak dapat dipertahankan. Biro Zhang, meskipun ini hanya setengah jalan ke atas gunung, tetapi tebing di bawahnya juga lebih dari 1000 meter, seseorang jatuh, hampir tidak ada harapan. Seorang petugas polisi di sebelah pemimpin tim investigasi kriminal berkata dengan wajah berat. Tidak peduli seberapa kecil harapan, kita harus melakukan yang terbaik untuk pencarian dan penyelamatan. Ini adalah pemimpin tim dan gubernur pada saat yang sama mengeluarkan arahan. Tidak peduli apa, kita harus melakukan yang terbaik. Pemimpin tim investigasi kriminal berkata sambil menghela nafas. Ya, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, polisi itu pergi untuk mengatur tenaga kerja lagi. Lokasi di tengah gunung telah ditutup oleh polisi, segel ditarik, polisi yang tak terhitung jumlahnya memblokir agar para penggemar gila itu tidak bergegas, dan para penggemar yang tidak bisa mencapai ribuan itu satu persatu mengutuk dengan marah. Lebih dari 2 jam telah berlalu dan masih belum ada hasil. Apa yang kalian lakukan untuk makanan? Saya katakan, jika sesuatu terjadi pada peri kecil, masing-masing dari Anda tidak dapat bersenang-senang. Apa Gunung Jihua, objek wisata besar, tepi tebing bahkan bukan pagar pembatas, ini adalah kelalaian tugas resmimu. Bajingan. Tidak hanya para penggemar yang cemas, yang lebih gugup adalah orang-orang dari kru Qinlan. Qinlan adalah tugas inti dari seluruh kru. Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh kru hampir tidak dapat disalahkan. Mereka ketakutan, lebih banyak dengan ketegangan dan kecemasan menunggu berita Qinlan. Di tebing, seutas tali tebal diletakkan, dan satu persatu, petugas polisi dengan hati-hati turun ke tebing untuk mencari sosok Qinlan setelah mereka terlindungi dengan baik. Tujuan utama dari petugas polisi ini secara alami adalah Qinlan, dan Siang yang hanya mencarinya secara sepintas. Ada perbedaan prioritas,
bagi mereka, selama seseorang adalah yang pertama menemukan jejak Qinlan, maka itu merupakan pencapaian yang luar biasa. Namun, petugas polisi ini juga tahu di dalam hati mereka, dari tebing setinggi 1000 meter, ingin menemukan seseorang yang hidup, tidak mungkin, mereka hanya melakukan yang terbaik untuk mendengarkan takdir Tuhan. Pada saat ini, salah satu tali bergetar hebat, Fubo lincah memanjat dari bawah, kecepatannya sangat cepat, menarik tali dengan lembut, seluruh orang bergegas naik beberapa meter, jika seseorang biasanya melihat jangkauannya, dia pasti akan terkejut, kecepatan dan jangkauan seperti itu, yang tidak bisa dimiliki orang biasa, tapi sekarang hati semua orang ditempatkan di tubuh Qinlan yang jatuh, dan tidak ada yang terlalu memperhatikan jangkauannya. Sehat. Kapten tim investigasi kriminal dan beberapa petugas polisi lainnya buru-buru berkumpul. Fubo menggelengkan kepalanya dengan wajah berat, menghela nafas dan berjalan ke samping, meskipun dia tidak berbicara, tetapi punggung dengan wajah cemberut dan berat telah mengatakan segalanya. Setelah Sun Qingya di antara kerumunan melihat penampilan Fubo, seluruh hatinya tenggelam, dan kemudian dia mendorong kerumunan itu ke depan. Nona, apa yang kamu lakukan? Beberapa pengawalnya buru-buru menghentikan Sun Qingya. Aku akan mencari saudara Siang yang sendirian. Wajah Sun Qingya berlinang air mata, tapi dia berjalan ke depan dengan wajah penuh tekad. Tidak, itu terlalu berbahaya, kamu tidak bisa turun, orang-orang kita sudah turun, kita akan mendapatkan hasilnya nanti. Pengawal Sun Qingya dengan tegas menghentikan Sun Qingya. Minggir, wajah Sun Qingya menjadi dingin, dan cahaya dingin keluar dari matanya untuk memelototi pengawal yang berhenti di depannya. Jangan biarkan. Wajah pengawal Sun Qingya berubah, mereka benar-benar merasa terancam dari mata Sun Qingya, hati mereka terkejut, mereka adalah raja prajurit super yang dilatih secara pribadi oleh Sun Dafa dan menjalani pelatihan khusus di kamp pelatihan pembunuh asing, sementara wanita mereka sendiri hanya seorang gadis muda biasa, mengapa mereka membuat diri mereka sendiri dan orang lain merasa terancam? 4 pengawal Sun Qingya semuanya dilatih khusus oleh Sun Dafa, masing-masing adalah orang kuat yang keluar dari medan perang, intuisi mereka yang tajam membuat mereka merasa terancam dari tubuh Sun Qingya, meskipun hati mereka terkejut, tetapi tugas mereka adalah untuk menghentikan Sun Qingya di setiap langkah. Aku menyuruhmu menyingkir. Sun Qingya meraung marah. Nona, kami tidak bisa membiarkanmu turun, tuannya secara khusus memerintahkannya. Pengawal itu harus menegangkan kepalanya dan menghentikan Sun Qingya. Nyah. Sun Qingya perlahan mengulurkan tangannya, tidak ada yang memperhatikan bahwa ada cahaya biru samar-samar berkedip dari telapak tangannya. Ini adalah ki sejati yang telah dia kembangkan selama 2 hari. Bagi orang biasa, sinar ki sejati ini sudah cukup untuk berpose, ancaman fatal bagi mereka. Tepat ketika Sun Qingya siap untuk membuka pengawalnya, suara helikopter yang menderu di langit datang, dan semua orang melihat ke atas. Tuan ada di sini. Beberapa pengawal Sun Qingya mengangkat kepala mereka untuk melihat helikopter yang terbang, dengan ekspresi kegembiraan di wajah mereka. Tangan Sun Qingya berhenti, dan begitu dia melihat helikopter, air mata menetes lagi. Pintu helikopter terbuka, Sun Dafa menonjol, sekilas ke Sun Qingya di bawah, begitu dia melihat wajah Sun Qingya dipenuhi air mata, ekspresi menyedihkan, semburan belas kasihan, kilatan tubuh, langsung dari pesawat melompat turun. Wow, begitu tinggi tanpa perlindungan apapun, beraninya kamu melompat ke bawah. Orang-orang di bawah melihat ini dan tiba-tiba wajah mereka berubah, dengan takjub dan tidak percaya memandang Sun Dafar yang melompat turun dari helikopter 100 meter di udara. Seorang ahli kultivasi, sayangnya, itu tidak berguna. Di bawah, Fubo mengangkat kepalanya untuk mengerutkan kening pada Sun Dafar, lalu menghela nafas pelan dan menundukkan kepalanya lagi, baginya. Yang paling mengkhawatirkan adalah hidup dan mati Qinlan, tetapi sekarang keberadaan Qinlan tidak diketahui. Dia mencari di seluruh dasar tebing, tetapi tidak menemukan sosok Qinlan, kesedihan di hatinya dapat bisa dibayangkan. Untuk dunia luar, dia sudah tidak mood lagi untuk memperhatikan keadaan. Bang! Sun Dafar melompat turun dari ketinggian 100 meter di udara, mendarat di tanah dengan suara benturan yang keras, seluruh tanah bergetar. Saat dia melihat Sun Dafar, Sun Qingya tidak bisa lagi menahan diri dan menangis saat dia melompat ke pelukannya. Kakak Siang yang jatuh dari tebing. Aku sangat takut terjadi sesuatu padanya, Hicks. Ini semua salahku, jika bukan karena menyelamatkanku, saudara Siang yang tidak akan dikirim terbang. Perasaan Sun Qingya dalam dekapan ayahnya ludes semua,
Menangis disebut sedih, benar-benar mencium air mata, melihat kesedihan. Menguasai. 4 pengawal Sun Qingya berdiri di belakang dengan hormat. Sun Dafa memeluk Sun Qingya dan menghiburnya dengan lembut, sayang jangan khawatir, saudaramu Siang yang akan baik-baik saja, kekuatannya sangat kuat, bahkan jika dia jatuh dari tebing, dia akan baik-baik saja. Yang mengatakan, tetapi hatinya sendiri tidak cukup yakin, setelah semua, dari mulut pengawal untuk mengetahui kebenaran dari semuanya, dia tahu, Siang yang telah terluka parah terlempar dari tebing, situasi ini terlalu terlambat bereaksi, bahkan jika ahli bawaan jatuh dari ketinggian 1000 meter, saya khawatir itu tidak akan bertahan, kan? Betulkah? Sun Qingya menatap Sun Dafa, wajahnya yang penuh air mata menunjukkan ekspresi harapan. Tentu saja itu benar. Sun Dafar mengangguk. Jika seorang ahli bawaan jatuh, bisakah dia hidup? Sun Qingya tiba-tiba bertanya pada Sun Dafa. Tentu saja bisa, ahli bawaan sudah bisa terbang di udara sampai batas tertentu, tebing setinggi 1000 meter tidak bisa membuat mereka terluka. Sun Dafar mengangguk dan berkata, jadi, saudara Siang yang akan baik-baik saja. Wajah Sun Qingya langsung menunjukkan senyuman. Saudaramu Siang yang seharusnya pergi saat jatuh, dia terluka, dia seharusnya menemukan tempat untuk sembuh, anak baik, kembalilah bersamaku dan istirahatlah dengan baik, ketika liburan berlalu, saudaramu Siang yang akan kembali untuk memberi kamu pelajaran kalau begitu. Sun Dafabet tidak bisa dengan mudah membujuk Sun Qingya untuk kembali, dia langsung membawa Sun Qingya ke helikopter dan pergi, ketika dia pergi, dia menjelaskan bahwa anak buahnya terus mencari sosok Siang Yang. Setelah Sun Dafabet pergi bersama Sun Qingya, ada banyak orang yang datang ke puncak tebing, termasuk Chen Mengqing, Lu Xinran, dan lainnya. Bahkan, yang membuat takut pemimpin tim investigasi kriminal Kabupaten Jiuhua adalah bahwa bahkan kepala kelompok kota Matya Kota Tianhai memanggilnya dan dengan tegas memerintahkannya untuk mencari orang dengan segala cara. Profesional Kabupaten Jiuhua tidak cukup, mereka dipindahkan dari kabupaten sekitarnya, bahkan kota Tianhai juga banyak orang dipindahkan, namun, tidak berhasil, sehari berlalu, ribuan orang hampir seluruh gunung Jiuhua telah diserahkan, masih belum jejak Siang Yang dan Qinlan. Sementara semua orang mencari jejak Siang Yang dan Qinlan, tanpa sepengetahuan mereka, ada sesuatu yang lain di bawah kolam air di dasar tebing. Di dasar kolam air, ada cahaya hijau samar di bawah lapisan lumpur, dan di bawah cahaya hijau itu ada sebuah gua. Di gua, ada juga genangan air, Siang Yang dan Qinlan berpelukan bersama, mengambang di kolam air. Mata mereka terpejam, tetapi mereka saling berpegangan erat, tubuh mereka mengambang di permukaan air, meskipun mereka telah pingsan, tetapi mereka masih memiliki pernapasan dan detak jantung, mereka tidak mati. Saya tidak tahu berapa lama telah berlalu, Qinlan memimpin untuk membuka matanya, pertama kali merasa bahwa dia dan Siang Yang benar-benar berpelukan bersama mengambang di atas air, dia langsung terkejut. Hei bangun, untungnya, kolam airnya tidak dalam, Qinlan berdiri tegak di air baru saja mencapai pinggangnya, dia dengan lembut mendorong Siang Yang, tetapi menemukan bahwa Siang Yang berlumuran darah, tidak bergerak, dia langsung terkejut, sesuatu tidak mungkin terjadi, kan? Dia buru-buru menyentuh dada Siang Yang, Qinlan lalu menghela napas lega, untungnya masih ada detak jantungnya, membuktikan kalau Siang Yang masih hidup. Bukankah orang ini sangat kuat? Kenapa dia terluka begitu parah? Memikirkan kekuatan besar Siang Yang untuk mengalahkan 2 pembunuh sampai mati, Qinlan bingung. Lupakan saja, mari kita bawa dia ke pantai dulu. Qinlan menyeret Siang Yang dengan paksa, dan setelah menyeretnya ke pantai karena daya apung air, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tatapan Qinlan melihat sekeliling dan menemukan dirinya di sebuah gua, yang sangat besar, sebesar 2 atau 3 lapangan sepak bola, kecuali kolam air tempat dia bangun, bunga bermekaran di mana-mana, aroma di udara, dan 3 paviliun kuno, dengan meja dan kursi batu di dalam paviliun, dan sepertinya ada sesuatu di atas meja batu, yang terlalu jauh untuk dia lihat dengan jelas. Bukankah aku terlempar dari tebing oleh orang ini? Bagaimana aku bisa jatuh ke tempat seperti itu? Ini seperti aku dalam mimpi. Qinlan dengan rasa ingin tahu, hendak melihat sekeliling ketika Siang Yang, yang awalnya dalam keadaan koma, mengeluarkan sedikit suara dan membuka matanya. Siang Yang bangun, dia bergerak sedikit, segera merasakan sakit tubuh yang robek secara umum, inspeksi internal situasi di dalam tubuh, segera mengungkapkan senyum pahit, semua meridian tubuh rusak, bahkan dantian rusak, hampir menjadi tidak valid.
Siang yang tersenyum pahit dan berusaha keras untuk duduk. Awalnya dia tidak dapat menggunakan kekuatan alam kesempurnaan bawaan, tetapi melatih kembali kekuatan eksternal, telah mencapai puncak alam Haltian, kekuatan tempur yang kuat, di bawah bawaan yang tak terkalahkan. Tetapi untuk menyelamatkan Sun Qingya, dia harus meledakkan semua kekuatannya. Meridian tubuh dan dantian bergegas berkeping-keping. Sekarang dapat dikatakan bahwa kekuatan sebenarnya tidak sama sekali. Sekarang dapat dikatakan bahwa dia bisa tidak menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Ketika Qinlan melihat bahwa Xiang Yang sedang berjuang untuk duduk, dia buru-buru datang untuk membantu Xiang Yang dan membantunya duduk dengan wajah khawatir. Kamu terluka parah, kamu harus segera ke dokter, tapi, aku tidak tahu tempat macam apa ini, tidak ada dokter sama sekali. Apa yang bisa saya lakukan? Jangan khawatir, saya memiliki kehidupan yang besar, bahkan jika tidak ada dokter, saya tidak bisa mati. Secercah senyum muncul di wajah Xiang Yang, tapi sebelum senyum itu mengembang, dia meringis kesakitan. Memang benar dia tidak bisa mati, tetapi waktu yang lama berikutnya akan berada dalam keadaan sekarat ini, dan, keduanya berada di tempat yang tidak diketahui ini, tidak ada jalan keluar, jika tidak ada makanan lagi. Aku khawatir dia tidak bisa mati. Tatapan Xiang Yang ke arah Qinlan, dengan rasa bersalah di hatinya, wanita ini benar-benar terseret sendiri, jika tidak, dengan lelaki tua itu di puncak hari terakhir, dia tidak akan terlalu menderita, dan mungkin harus menanggung sakit kelaparan. Kamu masih tersenyum? Luka di tubuhmu masih berdarah. Ayo, biarkan aku membantumu melepas pakaianmu dan melakukan penghentian pendarahan sederhana. Qinlan awalnya kesal dengan Xiang Yang, tetapi begitu dia melihat bahwa masih ada banyak darah yang merembes keluar dari tubuh Xiang Yang, dia tiba-tiba menjadi lembut dan melupakan ketidaknyamanan di hatinya sebelumnya dan bermaksud membantu Xiang Yang melepaskannya, pakaian untuk menghentikan pendarahan. Tidak perlu, pendarahanku sudah berhenti. Xiang Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mungkin, darah masih mengalir. Qinlan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Tidak apa-apa, dan teknikmu untuk menghentikan pendarahan tidak berguna bagiku. Xiang Yang berkata dengan senyum pahit. Darah di tubuhnya tidak muncul karena ada luka, tetapi meridian di tubuhnya hancur, menyebabkan darah keluar dari pori-porinya. Jika kita mengatakan untuk menghentikan pendarahan, bukankah itu berarti semua pori-pori akan diblokir? Yang jelas tidak mungkin. Selain itu, dengan kekuatan pemulihan Xiang Yang sendiri, luka-lukanya pulih setiap saat, dan sejak dia bangun, pendarahannya berangsur-angsur berhenti. Qinlan dengan hati-hati menatap Xiang Yang, membuka kancing pakaiannya untuk melihatnya, dan tiba-tiba matanya melebar, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Bagaimana bisa begitu cepat? Darah di tubuh Xiang Yang secara mengejutkan mulai memadat secara perlahan, membenarkan bahwa apa yang dikatakan Xiang Yang adalah kebenaran. Aku memiliki fisik yang istimewa. Xiang Yang tidak melanjutkan topik ini, tetapi melihat sekelilingnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tahu tempat apa ini? Kami mengambang di kolam air ketika saya bangun, dan Anda bangun tepat ketika saya melihat sekeliling untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia berkata, terima kasih telah menyelamatkanku dari air. Xiang Yang menatap mata Qinlan dengan rasa terima kasih, dari pakaiannya sendiri ada noda air tidak sulit ditebak. Itu pasti Qinlan menyeret dirinya dari air. Ingat pihak lain jadi wanita yang lemah benar-benar menyeret dirinya dari atas air, itu sangat sulit baginya. Ini benar-benar orang yang sangat cantik dengan penampilan yang sangat cantik, namun lembut di luar dan kuat di dalam. Tidak perlu sopan, karena kamu tidak perlu aku untuk membantumu menghentikan pendarahan, maka kamu istirahat sendiri dulu, aku akan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada jalan keluar. Qinlan menghela nafas, jatuh dari tebing tidak mati sayangnya beruntung. Dia telah belajar beberapa pengetahuan tentang bertahan hidup di hutan belantara, tahu bahwa situasinya harus segera dibina dengan jelas di sekitar tidak ada bahaya. Dapatkah Anda menemukan makanan, dan kemudian pergi mencari pintu keluar? Biarkan kamu menderita. Xiang Yang memandang Qinlan dengan penuh rasa syukur, wanita ini benar-benar tegas, jika orang biasa ke tempat aneh ini, pasti takut, tetapi wanita cantik ini tidak panik, menunjukkan kualitas mental yang luar biasa. Xiang Yang memperkirakan bahwa, di antara dunia, ada banyak wanita yang dapat memiliki kualitas mental yang sama dengan Qinlan, tetapi mereka biasanya dilatih secara khusus. Dia percaya bahwa bahkan jika Lu Xinran digantikan oleh Qinlan, tidak mungkin untuk tenang. Xiang Yang duduk di tanah, tatapan yang sama untuk melihat-lihat, meskipun dia terluka, tetapi penglihatannya sangat bagus,
sekaligus situasi sekitarnya untuk melihat secara menyeluruh. Dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada jalan keluar di sini, sekitarnya sebenarnya tertutup. Menatap ke langit, hanya ada energi hijau muda yang melilit, dia segera mengubah wajahnya dan kehilangan suaranya. Ini adalah batas energi, saya benar-benar jatuh ke batas yang ditetapkan oleh para pembudidaya. Apakah ini gua? Siang yang menarik napas dalam-dalam dan segera merasakan ki spiritual yang sangat padat mengalir ke dalam tubuhnya, dia tiba-tiba menjadi jauh lebih segar, sungguh ki spiritual yang padat, ini benar-benar tanah yang diberkati surga gua. Tidak, aura di sini sebenarnya mengandung kekuatan hidup yang padat, saya hanya mengambil beberapa napas dan cedera di tubuh saya sebenarnya memiliki kecenderungan untuk pulih lebih cepat. Siang yang tiba-tiba merasa bahwa meridian yang rusak di tubuhnya sebenarnya pulih secara perlahan. Ini karena efek yang dibawa oleh menghirup ki spiritual di tubuhnya, dia langsung terkejut. Pada saat ini, Qinlan menjerit yang menarik perhatian Siang Yang buru-buru melihat ke atas, tetapi melihat Qinlan berdiri di salah satu paviliun, liontin batu giok tergantung di atas kepalanya, energi hijau samar terpancar dari batu giok, liontin dan terus mengalir ke tubuh Qinlan. Setelah jeritan itu, seluruh tubuh Qinlan berdiri dengan tenang, dan saat energi hijau mengalir ke tubuhnya, seluruh tubuhnya perlahan melayang di wilayah udara. Ekspresi wajahnya tenang dan nyaman, seolah-olah dia sedang tidur. Siang Yang tahu bahwa wanita ini sangat beruntung. Gadis ini bisa mendapatkan warisan kuno, sangat beruntung, hanya tidak tahu jenis warisan apa, gumam Siang Yang, tetapi dia tidak cemburu, apa yang disebut warisan kuno, tetapi juga hanya teknik dan warisan, buku, pencapaian akhir tidak masih tergantung pada upaya pribadi. Siang Yang akan menjadi misteri kungfu ilahi masih kurang. Tidak, dia memiliki salah satu manual rahasia gong ilahi yang luar biasa, hanya saja, dia sekarang kekurangan waktu, kekurangannya adalah membiarkan lukanya cepat pulih, biarkan kultivasi mencapai puncaknya. Hah! Siang Yang memandang Qinlan yang menerima warisan, hanya untuk melihat bahwa cahaya yang memancar dari liontin batu giok di atas kepala Qinlan menjadi lebih dan lebih umum, dan kemudian menyebar ke seluruh ruang, menutupi Siang Yang dalam sekejap, sebuah mata. Energi hijau dengan aura kehidupan yang kuat menutupi Siang Yang dengan rakus menyerap energi kehidupan, dan luka-luka di tubuhnya perlahan pulih, dan meridian yang rusak secara bertahap diperbaiki. Tidak hanya itu, sebagai energi hijau menyebar, meja batu paviliun lain terbang liontin giok lain, juga mekar lampu hijau, terbang ke kepala Siang Yang ditangguhkan, cahaya hijau yang kuat dipancarkan, pesan dengan energi hijau ke otak Siang Yang. Warisan kuno, juga dibuka di Siang Yang di sini. Informasi besar itu seperti gelombang pasang yang mengalir ke otak Siang Yang, memaafkan ranah Siang Yang sendiri sudah merupakan kesempurnaan bawaan, telah terkena budidaya akal ilahi, dia masih merasakan sakit kepala yang tak tertandingi. Informasi ini terlalu besar, dampaknya platform spiritual jiwanya, membuatnya merasakan sakit kepala yang membelah. Apa yang tidak baik adalah bahwa transmisi aliran informasi ini tidak memakan waktu lama, itu berakhir sekitar 10 menit atau lebih. Dua mutiara giok berubah menjadi smash langsung setelah menyelesaikan misi mereka dan hanyut bersama angin, tetapi keduanya masih berdiri di tempat dengan mata tertutup, merasakan warisan yang mereka terima. Jiwa ilahi Siang Yang kuat, informasi warisan ini, meskipun membuatnya sakit kepala, tidak membuatnya pingsan, dia membuka matanya di depan Qinlan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Sutra Jiuhua Yin dan Yang, yang dibuat oleh biksu kuno Jiuhua Real, memiliki kekuatan hantu dan dewa. Siang Yang mengerutkan kening saat dia mencerna warisan yang dia terima. Ketika dia memahami warisan yang dia dapatkan, Siang Yang ingin menangis. Teknik budidaya Yin dan Yang, harus dikultivasikan oleh pria dan wanita pada saat yang sama untuk melakukannya, meskipun teknik ini tidak tahu berapa kali lebih kuat dan magis daripada teknik kultivasi biasa, tetapi ini juga merupakan teknik kultivasi, biarkan dia dan Qinlan, yang baru saja bertemu kurang dari 3 jam yang lalu, berkultivasi bersama terus terang, ini jelas tidak terlalu realistis, oleh karena itu, warisan ini untuknya, tampaknya sedikit hati ayam. Dikatakan bahwa teknik kultivasi Yin yang formal memupuk jalan kehidupan dan jalan kehidupan kekal, dan memang benar, kekuatan hidup yang terkandung dalam teknik ini sangat kuat. Siang Yang akhirnya mengerti mengapa tempat ini memiliki kekuatan hidup yang begitu padat, dapat dikatakan bahwa tanah yang diberkati gua ini khusus didirikan untuk mereka yang telah menerima warisan untuk mengolah sutra Jiuhua Yin dan Yang, kekuatan hidup di dalamnya dapat membantu dua orang untuk berkultivasi dengan cepat.
Kemungkinan memiliki Xiang Yang dan Qinlan bergandengan tangan untuk berkultivasi tampaknya agak rendah, belum lagi kultivasi Yin dan Yang membutuhkan dua orang untuk memiliki hubungan spiritual. Hal pertama yang saya pikir adalah keberuntungan adalah bahwa saya tidak mati setelah jatuh dari tebing, dan saya juga pergi ke gua kuno, tetapi pemikiran untuk mendapatkan teknik kultivasi dengan wanita yang tidak dikenal pada saat yang sama adalah nasib buruk. Kesempatan untuk pulih dari cedera dan kultivasi ada di depan saya, tetapi tampaknya tidak mudah didapat. Apakah saya harus mendapatkan yang kuat? Kenapa bukan gadis kecil yang menjatuhkannya saat itu? Xiang Yang bergumam, jika itu dan Sun Qingya jatuh dari tebing bersama untuk mendapatkan teknik kultivasi ini, kemungkinan keduanya bekerja sama untuk kultivasi masih relatif besar. Bukannya Xiang Yang menolak hal-hal baru dan menyukai teknik baru ini, tetapi godaan dari teknik ini terlalu besar untuknya. Ini adalah kesempatan baginya untuk pulih dari cederanya. Fakta bahwa Xiang Yang adalah pembangkit tenaga listrik di Grid Perfection of Inate sebelum kultivasinya jatuh, penglihatannya jarang sebanding di dunia seni bela diri kuno, dan tentu saja tidak sulit baginya untuk melihat manfaat metode gong ini bagi gongnya, metode. Dalam keadaan Xiang Yang saat ini, jika tidak ada bantuan dari luar, dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan sebelum dia benar-benar dapat pulih. Tetapi jika dia bisa berlatih metode gong ini dengan Qinlan, dia bahkan yakin bahwa dia akan sembuh, dapat pulih sepenuhnya dalam waktu 1 tahun. Saya harus menemukan kesempatan untuk mendapatkan bab Yin Sutra dari 9 Huas Yin Yang Sutra yang diperoleh Qin Xiaoniu. Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah menemukan cara untuk mendapatkan yang saya inginkan. Sementara Xiang Yang berpikir tentang metode apa yang harus dia gunakan untuk mendapatkan setengah dari metode budidaya Qinlan, liontin batu giok berbentuk hati di atas meja batu paviliun ketiga tiba-tiba terbang, memancarkan cahaya hijau kekuatan hidup. Harta macam apa ini? Xiang Yang menatap liontin giok ini dengan mata lebar, dengan wawasannya, setelah memasuki gua ini, dia secara alami tahu betul bahwa pemilik gua ini tidak mungkin hanya seorang seniman bela diri, tetapi seorang kultivator abadi tingkat yang lebih tinggi. Liontin giok ini bisa terbang di udara. Jelas itu adalah harta ajaib yang unik untuk pembudidaya abadi. Setelah cahaya hijau intens yang dipancarkan dari liontin giok, itu menyapu tubuh Xiang Yang dan Qinlan seperti gelombang air, dan kemudian, hanya sedikit suara, klik, yang terdengar, liontin giok itu benar-benar terbelah menjadi dua bagian dengan sendirinya, setengah dari itu terbang menuju Qinlan dan langsung terintegrasi ke dada Qinlan, sementara setengah lainnya terbang menuju Xiang Yang dan terintegrasi ke dada Xiang Yang. Xiang Yang menunduk untuk melihat, dan melihat setengah dari liontin batu giok berbentuk hati menjadi hidup di tengah dadanya. Apa ini? Sebelum Xiang Yang selesai berbicara pada dirinya sendiri, kekuatan hidup yang sangat kuat meledak dari setengah liontin batu giok di dadanya di tubuhnya, langsung menyebar dan bergegas ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, sebuah pesan yang kuat mengalir, membuat Xiang Yang merasa seluruh tubuhnya akan pingsan. Ketika Xiang Yang pusing, sebuah kekuatan mendorong Xiang Yang dan Qinlan untuk terbang secara alami, dan kemudian berpelukan bersama di udara. Energi hijau yang padat langsung membungkus, seolah-olah membungkus pangsit untuk membungkus keduanya menjadi telur hijau. Seluruh tanah gua bergetar, tanah gua, ledakan aura yang tak terhitung jumlahnya, telur hijau seolah-olah lubang hitam sebagai sumber penyerapan aura hijau yang berkelanjutan. Dengan hilangnya energi spiritual, gua mulai runtuh, dan kemudian korona cahaya mengalir. Ada kekuatan misterius melintas, seluruh telur hijau menghilang ke udara tipis. Tepat pada saat ini, gua itu sepenuhnya runtuh, tebing di bawah Gunung Jihua langsung runtuh, tanah tenggelam lebih dari 10 meter sebelum berhenti, seluruh Gunung Jihua bergoyang beberapa kali, membuat orang-orang yang mencari menjadi pucat pasi, mengira itu akan terjadi gempa. Untungnya, hanya goyang, tanah runtuh, tebing di bawah kolam air terbuka di bawah gua setelah penguburan tenang. Dan mereka yang mencari di gunung, setelah 2 hari 2 malam mencari tanpa hasil, akhirnya harus mundur, meninggalkan penyesalan yang dalam. Itu adalah malam yang sangat indah, terutama di pegunungan yang dalam, dengan udara segar dan bergerak, lingkungan yang indah, pemandangan primitif dan alami. Ini adalah alam nyata, resor kesehatan alami yang sebenarnya. Aduh, raungan serigala tinggi memecah malam yang sunyi, dan serigala perak setinggi manusia berdiri di puncak gunung dan melolong panjang dan mendominasi di bulan. Raungan serigala yang mengerikan diikuti oleh serigala melolong samar demi satu di pegunungan yang dalam, memantulkan satu sama lain. Dalam sekejap mata, seluruh hutan pegunungan yang sunyi semuanya ditempati oleh lolongan serigala,
dan burung, hewan, dan serangga lainnya semuanya terdiam. Jika Anda perhatikan baik-baik, Anda akan dapat menemukan bahwa satu orang serigala perak tinggi memiliki cahaya perak samar di tubuhnya, bintang-bintang dan esensi bulan tersebar di tubuhnya, semuanya diserap olehnya. Ini adalah Raja Serigala Perak yang telah menjadi esensi. Area 1000 mil adalah domain Raja Serigala Perak ini. Raja Serigala Perak melolong panjang di langit, dan matanya terlihat bangga, menyapu wilayahnya seolah-olah itu adalah seorang raja, yang merupakan sesuatu yang biasa dilakukannya setiap malam, seperti raja kuno yang pergi ke pengadilan pagi, setiap kali bulan terbit, itu adalah waktu untuk pemeriksaan rutinnya. Saat lolongan Raja Serigala Perak terdengar, serigala-serigala yang menanggapinya juga bergerak di wilayah itu, mengikuti kehendak Raja Besar dari suku serigala, menyelidiki semua kelainan di wilayah itu sambil berburu mangsa untuk mengenyangkan perut mereka. Raja Serigala Perak telah menjadi halus dan membuka kecerdasan spiritualnya, dan meskipun pikirannya tidak sebaik manusia dewasa, ia sudah memiliki pikiran seorang anak manusia. Konsep domain ras serigala sangat kuat, terutama untuk iblis serigala seperti itu, yang telah menjadi esensi, dan mengubah 1000 mil menjadi domainnya sendiri, di mana segala sesuatu adalah miliknya. Raja Serigala Perak menyapu wilayahnya dari atas, dan setelah menjadi halus, penglihatannya sangat bagus, dan dia bisa melihat semua yang ada di wilayah itu sejauh puluhan mil dengan jelas, dan tepat ketika dia siap untuk menyebutnya sehari, dia tiba-tiba menemukan cahaya hijau muda berkedip beberapa mil jauhnya. Mata Silver Wolf King langsung memancarkan cahaya keperakan dan menatap lampu hijau dari dekat untuk sementara waktu, dan pada saat ini, tatapannya dipenuhi dengan kebingungan manusiawi, seolah-olah sedang mempertimbangkan apa itu lampu hijau. Setelah beberapa saat, Raja Serigala Perak melompat dan dengan cepat bergegas menuju tempat di mana lampu hijau itu berada. Kecepatan adalah keterampilan yang paling menguntungkan dari ras serigala, apalagi Raja Serigala Perak yang halus, yang membawa keuntungan bawaannya ke dalam permainan, begitu cepat sehingga bayangannya hampir tidak terlihat, melompat seperti kilat perak dan mencapai lokasi lampu hijau di hampir beberapa kedipan mata. Apa yang muncul di depan Raja Serigala Perak adalah telur hijau besar yang tak tertandingi. Telur besar itu bersinar dengan lampu hijau, lampu-lampu ini penuh kehidupan, Raja Serigala Perak hanya melihatnya dan tidak bisa bergerak lagi, mulutnya meneteskan air liur, menatap telur hijau besar tanpa berkedip. Makanlah, makanlah dan kamu akan bisa menerobos. Seolah-olah suara yang kuat di hati Raja Serigala Perak terus mengatakan bahwa ia akan bisa menjadi lebih kuat selama memakan telur hijau besar ini. Raungan serigala terdengar, dan Raja Serigala Perak tidak bisa lagi menahan diri untuk langsung menerkam ke arah telur raksasa itu. Bang! Lampu hijau menyala, dan sebelum Raja Serigala Perak bisa menerkam di atas telur raksasa, telur itu dipantulkan oleh lampu hijau pada telur raksasa. Raja Serigala Perak hancur di tanah dan berguling beberapa kali sebelum berdiri, menatap telur hijau dengan tatapan bingung, tetapi tidak berani bergegas ke depan lagi. Serigala Perak terus berputar-putar di sekitar telur hijau, tidak mengerti apa telur itu dengan kecerdasannya, mencoba untuk sedikit lebih dekat, dan setelah menemukan bahwa telur itu tidak terus menyerang, ia cukup berani untuk bergegas lagi. Hasilnya sama seperti pertama kali, dan Raja Serigala Perak sekali lagi dikeluarkan. Meskipun Raja Serigala Perak tidak terluka, ia ketakutan setengah mati dan terus berjalan di sekitar telur raksasa, tidak berani bergegas lagi. Raja Serigala Perak sangat sabar, bertekad untuk memakan telur hijau, tetapi takut dikeluarkan lagi, sehingga harus berbaring di depan telur, dengan sepasang mata perak terus-menerus menatap telur. Sehari berlalu, kecuali untuk berburu, Raja Serigala Perak menghabiskan sisa waktunya untuk menjaga telur itu, mempelajari apa itu telur hijau dan mengapa telur itu terlihat begitu lesat. Ketika malam tiba lagi, Raja Serigala Perak tidak mau menyerah dan melancarkan serangan lagi. Hasilnya tidak terkecuali, Raja Serigala Perak terpental lagi, dan kemudian, Raja Serigala Perak benar-benar takut untuk bergerak, tetapi terus menjaga telur hijau. Pada saat ini, kesabaran Raja Serigala Perak menunjukkan dirinya karena akan mencoba telur hijau beberapa kali sehari, tetapi setiap kali itu akan terpental jauh. Setelah dipantulkan beberapa kali sehari, ia akan berhenti dan berbaring di depan telur raksasa dan diam-diam menontonnya. Ia tidak tahu apa gunanya menonton, tetapi ia berbaring menunggu telur raksasa itu berubah dan menjadi sehingga ia bisa memakannya. Akhirnya, setelah 7 hari, telur raksasa itu bergerak, hanya untuk mendengar sedikit suara,
klik, klik, terus-menerus keluar, telur raksasa itu muncul dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Serigala Perak segera hidup kembali dan berdiri dari tanah sekaligus, dengan sepasang mata menatap telur hijau, dan cahaya kerinduan keluar dari matanya. Dia terlalu bersemangat, dia telah menunggu selama 7 hari. Selama 7 hari ini, dia tidak nafsu makan apapun, dan dia hanya memikirkan telur hijau. Pada saat ini, suara keras meletus, dan seluruh telur hijau meledak, dengan pecahan hijau menembak ke segala arah. Mata Raja Serigala Perak segera menyala, dan membawa kecepatannya ke ekstrim, mengejar fragmen yang tak terhitung jumlahnya, secara acak ditelan olehnya, tetapi lebih banyak fragmen telur raksasa berubah menjadi titik aura dan menghilang di udara. Fragmen hijau dari telur raksasa ini sebenarnya adalah kekuatan hidup yang bersatu, sebelum menyatu menjadi telur raksasa, tidak ada kebocoran sedikit pun dari kekuatan hidup, tetapi sekarang setelah dibuka, tiba-tiba semuanya tidak stabil, berubah menjadi aura untuk kembali ke dunia. Raja Serigala Perak menyaksikan dengan sangat kesal ketika potongan-potongan hijau yang tak terhitung jumlahnya menghilang, dan kemudian kembali ke lokasi semula, melihat tempat telur itu, dan melihat seorang pria dan seorang wanita merangkul 2 orang, melayang di udara. Kedua orang itu persis setelah jatuh dari tebing, mendapat warisan Jihua Xiang Yang dan Qin Lan. Raja Serigala Perak mengeluarkan raungan, tatapan marah pada 2 orang di depannya. Ini adalah 2 orang ini, biarkan dirinya menjaga selama 7 hari 7 malam, dan dipukuli terbang berkali-kali, dan sekarang biarkan makanannya hilang, berlebihan, sialan. Kecerdasan Raja Serigala Perak seperti anak kecil, begitu pula emosinya, siapapun yang memperlakukannya dengan baik, ia akan mengingat, dan siapapun yang memperlakukannya dengan buruk, ia juga akan mengingatnya, dan sekarang, jelas bahwa Xiang Yang dan Qin Lan termasuk di antara target yang tidak bersahabat. Ketika raungan Raja Serigala Perak dikeluarkan, Xiang Yang dan Qin Lan membuka mata mereka pada saat yang sama, dan mereka saling memandang dengan tatapan rumit di mata mereka, diikuti oleh Qin Lan yang mundur dari pelukan Xiang Yang dan mundur beberapa langkah. Dalam seluruh proses, tubuh Qin Lan memiliki lampu hijau yang melompat-lompat, langkah demi langkah di udara turun, sangat mudah. Seperti yang diharapkan dari warisan kuno, kami hanya berkultivasi selama 7 hari 7 malam, yang mengejutkan, Anda telah naik ke surga dalam 1 langkah dan langsung menjadi ahli alam bawaan. Wajah Xiang yang tidak menunjukkan keterkejutan, selama 7 hari 7 malam kultivasi ini, roh kedua orang itu bergabung seolah-olah berjam-jam telah berlalu, dan hubungan di antara mereka menjadi akrab seolah-olah mereka sudah saling kenal selama ribuan tahun. Meski double break sekali tidak akan membuat mereka langsung saling menyukai, tapi, sudah ada hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara kedua belah pihak. Manfaat yang kamu dapatkan tidak kurang dari milikku. Qin Lan tertawa pelan, seolah-olah 100 bunga bermekaran sehalus mungkin. Saya telah pulih dari semua luka saya, meskipun tingkat kultivasi saya belum pulih, tetapi itu sudah merupakan manfaat besar di langit. Xiang yang tertawa terbahak-bahak, selama proses kultivasi, kedua belah pihak mendapat manfaat besar. Qin Lan langsung melonjak ke langit untuk menjadi kultivator bawaan awal, sementara Xiang yang menggunakan kekuatan itu untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Sekarang, semua luka telah pulih, hanya yang membuatnya tertekan adalah dia tidak bisa mengerahkan kultivasi penuh bawaannya sedikit pun. Itu benar-benar terpenjara di kedalaman dantian di tubuhnya, tidak peduli bagaimana dia memobilisasi, dia tidak peduli bagaimana dia mencoba memobilisasinya, dia tidak bisa memobilisasinya sama sekali. Untungnya, kekuatan eksternal Xiang yang sendiri telah mencapai puncak Hautian, dan kali ini, setelah menerobos, dia bahkan diberi makan oleh kekuatan hidup yang tak ada habisnya, dan langsung menerobos untuk menjadi orang kuat kekuatan eksternal dari alam bawaan. Kakak-kakak, Xiang yang mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan tak berujung meledak, dia dengan lembut mengguncang, sabuk gravitasi yang ada di pinggangnya tiba-tiba berubah menjadi hancur dan jatuh. Setelah budidaya kekuatan eksternal telah menembus ke alam bawaan, sabuk gravitasi tidak lagi memiliki efek sedikit pun pada Xiang Yang. Apakah kamu masih tidak dapat menggunakan ki sejatimu? Qin Lan bertanya pada Xiang Yang dengan prihatin. Ketika mereka berdua berkultivasi, banyak hal tentang satu sama lain tidak dapat disembunyikan. Kondisi fisik Xiang Yang Qin Lan sangat jelas, dan dia tahu bahwa jika Xiang Yang tidak memiliki ki sejati yang luas dan tak terbatas dari kesempurnaan agung bawaan di tubuhnya, dia tidak mungkin menjadi ahli alam bawaan dalam satu lompatan. Kali ini, untuk sedikitnya, sebenarnya Qin Lan yang mengambil keuntungan dari kultivasi, karena ketika berkultivasi,
kesempurnaan ki sejati bawaan Siang yang terlalu kuat. Semakin kuat dia, semakin sedikit manfaat yang dia dapatkan, dan dia bahkan akan berbagi kekuatannya sendiri dengan Qin Lan, sementara Qin Lan yang lebih lemah, semakin banyak manfaat yang dia dapatkan, dan begitulah dia menjadi ahli bawaan secara langsung. Tidak, itu telah sepenuhnya dipenjara di dalam tubuh. Wajah Siang yang menunjukkan senyum pahit, sebelum dia tidak bisa menggunakan ki sejati kesempurnaan besar bawaan itu karena tubuhnya terlalu terluka. Begitu dia menggunakan ki sejati bawaan tidak akan bisa berdiri. Ini adalah kontrol aktifnya tidak untuk menggunakan ki sejati bawaan. Anda tidak bisa melihat, dia sebelumnya berduel dengan dua pembunuh, untuk menyelamatkan Sun Qingya, langsung meledak dari kekuatan kesempurnaan besar bawaan, serangan para pembunuh untuk memblokir pada saat yang sama, dia terluka parah. Namun, kali ini berbeda, semua lukanya telah pulih, dan bahkan kultivasi eksternalnya telah menembus ke alam bawaan, semua meridian dan dantiannya telah pulih, tetapi kesempurnaan agung bawaan ki sejati dipenjara jauh di dalam dantiannya oleh seorang misterius kekuatan, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan kekuatan apapun sama sekali. Kali ini, tidak peduli bagaimana Siang yang ingin menggunakan kekuatannya, tidak mungkin. Sementara Siang Yang dan Qin Lan sedang berbicara, Raja Serigala Perak tidak senang, beraninya kau memperlakukanku sebagai raja di daerah ini sebagai bukan apa-apa. Itu benar-benar terlalu berlebihan, ia meraung dan menatap keduanya dengan tatapan tajam. Apakah ini serigala? Mengapa begitu besar? Qin Lan menatap Raja Serigala Perak dengan mata terbelalak karena terkejut. Maafkan dia karena sangat berpengetahuan dan mengetahui bahwa ada banyak spesies serigala, tetapi bahkan serigala terbesar di dunia tidak sebesar ini, kan? Serigala ini tidak terlihat seperti serigala, lebih mirip kuda yang kuat. Pernahkah Anda melihat serigala yang tidak sedikit lebih kecil dari ukuran kuda? Siang Yang berkata dengan suara yang dalam, ini adalah serigala, tetapi bukan serigala biasa, tetapi monster elit yang telah menjadi iblis serigala. Setan, hati Qin Lan menegang dan dia tidak bisa membantu tetapi bergerak lebih dekat ke Siang Yang. Meskipun dia sudah menjadi ahli bawaan, bagaimanapun juga, Qin Lan hanyalah seorang wanita, dan, karena belum pernah bertemu raksasa seperti Raja Serigala Perak, hatinya menjadi panik, dan hanya Siang Yang yang bisa dia andalkan. Jangan khawatir, kekuatan si kecil ini hampir sama dengan pembudidaya alam bawaan, itu belum bisa menyakiti kita. Siang Yang memberi Qin Lan senyum yang meyakinkan, untuk Raja Serigala Perak ini, semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya, sangat disayangkan dia berada di tengah kota, jika tidak, dia bisa menaklukkannya sebagai Maon, betapa mengesankannya itu. Kasihannya, Siang Yang menghela nafas, di tengah kota, jika dia mengendarai Raja Serigala Perak ini di jalan, aku takut dia akan dikepung oleh polisi di detik berikutnya. Meskipun Siang Yang tidak takut pada polisi, tetapi dia takut menjadi selebriti publik. Jika dia mengendarai penampilan Serigala Perak yang agung ini di jalan, dia akan segera menjadi selebriti internet. Sebagai pertapa perkotaan yang rendah hati, Siang Yang merasa bahwa lebih baik baginya untuk tidak terlalu terkenal. Oleh karena itu, menghadapi Raja Serigala Perak yang tinggi dengan mata yang tajam, Siang Yang dengan sangat bijaksana memilih untuk lari. Dengan tangisan pelan, Siang Yang menarik tangan kecil Qin Lan dan melarikan diri dengan panik. Qin Lan ditarik oleh tangan Siang Yang, mengikuti Siang Yang berlari, dengan pandangan bingung pada Siang Yang, bukankah kamu mengatakan bahwa itu tidak dapat menyakiti kita? Lalu mengapa kamu berlari? Tapi aku juga tidak bisa menyakitinya, kata Siang Yang. Kalau begitu lebih baik lari. Qin Lan memandang Siang Yang dengan ekspresi aneh di wajahnya, ingin tertawa, tetapi dia memaksa dirinya untuk menahan diri, ki sejati bawaannya melonjak dan memimpin dalam bergegas ke depan. Tunggu aku. Siang Yang buru-buru mengejarnya, dan Raja Serigala Perak di belakangnya melihat keduanya melarikan diri sekaligus, dan membeku pada awalnya, dan kemudian meraung marah untuk mengejar. Dua orang dan seekor serigala, Qin Lan di depan, Siang Yang di belakang, Raja Serigala Perak dalam pendekatan cepat, pengejaran cepat untuk melarikan diri, membentuk pemandangan yang indah.